Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi untuk pertama kalinya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. KPK menambah sangkaan terhadap tersangka penerima suap pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta tersebut. Pada 11 Juli lalu, KPK mengumumkan Sanusi sebagai tersangka untuk kedua kalinya setelah menjadi tersangka dalam kasus suap Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta. KPK telah menyita beberapa aset milik Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta tersebut dan menjadikannya sebagai barang bukti dalam upaya pencucian uang. Sebelumnya Sanusi menerima suap sebesar 2 miliar rupiah terkait pembahasan Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dalam kasus TPPU, penyidik KPK telah memanggil lebih dari 15 saksi, salah satunya Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Teguh Hendrawan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung saja bergabung bersama rekan Tezar Aditya dan juru kamera Ganda Munte dari Gedung KPK Jakarta. Ya, Tezar, bagaimana perkembangan pemeriksaan perdana untuk M. Sanusi atas kasus TPPU hari ini? Ya, Andra, ini baru saja M. Sanusi keluar dari gedung KPK setelah tadi datang sekitar pukul 9.30. Jadi jika kita hitung, ini pemeriksaan berlangsung selama 8 jam dan ini merupakan pemeriksaan perdananya sejak ditetapkan sebagai tersangka atas kasus keduanya, kasus tindak pidana pencucian uang yang disangkakan kepadanya dan dikeluarkan seperindiknya oleh KPK pada 30 Juni lalu. Memang hingga saat ini ketika tadi keluar itu juga M. Sanusi juga enggan untuk berkomentar sama sekali, ya tidak mengeluarkan kata-kata yang ditanyakan, jawaban-jawaban yang ditanyakan oleh wartawan yang sudah menunggunya dari tadi. Tidak sama sekali ada jawaban keluar dari M. Sanusi. Tapi ketika kami konfirmasi kepada KPK apa saja kira-kira materi yang ditanyakan kepada M. Sanusi atas kasus keduanya ini, KPK menyatakan ini masih perdana. Hari ini pemeriksaan perdana dan ini masih terkait dengan kepemilikan aset-aset yang dimiliki dan juga sumber dari aset-aset yang dimiliki oleh M. Sanusi. Dan memang jika kita melihat bahwa hingga saat ini juga KPK masih terus mendalami kasus TPPU yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta ini dan disangkakan ini adalah hasil suap dari Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dan seperti kita tahu ini juga merupakan kasus ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang disangkakan kepadanya. Dan pada saat itu M. Sanusi juga diduga menerima suap sebesar 2 miliar rupiah. Dan ini merupakan pengembangan yang berarti bahwa tindak pidana pencucian uang ini memang didasarkan pada uang 2 miliar yang pada saat itu diduga diberikan pihak pengembang kepada M. Sanusi. Dan memang hingga saat ini juga masih terbuka kemungkinan ini apakah kemudian TPPU ini berkaitan dengan proyek-proyek lain. Karena seperti kita tahu bahwa kemarin sudah dipanggil 6 orang terkait dengan proyek pengadaan pompa air yang ini juga bersinggungan langsung dengan proyek reklamasi Teluk Jakarta di utara Jakarta. Namun hingga saat ini KPK juga masih menelusuri apakah kemudian TPPU ini ada hubungannya dengan kasus proyek korupsi pengadaan pompa air di Dinas Tata Air DKI Jakarta. Karena kemarin ini 6 orang saksi yang dihadirkan terkait dengan 6 proyek pengadaan pompa air di Dinas Tata Air DKI Jakarta ini terkait dengan reklamasi pada tahun 2015 yang dipanggil dari 6 orang saksi ini, termasuk salah satunya adalah Kepala Dinas Tata Air Teguh Hendrawan. Andra. Iya, Tezar, apakah sudah ada keterangan resmi dari KPK terkait pemeriksaan hari ini? Memang belum ada keterangan resmi dari KPK terkait dengan ini merupakan kasus kedua dari yang melibatkan M. Sanusi setelah sebelumnya ia disangkakan kasus suap di pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Utara Jakarta. Namun memang pihak kuasa hukum dari M. Sanusi ini Krisnamurti juga menyatakan ia mempertanyakan mengenai status kliennya M. Sanusi yang dijadikan tersangka untuk kedua kalinya oleh KPK terkait dengan kasus TPPU ini. Ia mengklaim bahwa semua aset yang dimiliki oleh M. Sanusi ini merupakan hasil dari kekayaan pribadinya, bukan hasil suap dari suap di Raperda Reklamasi yang disebut ini diberikan 2 miliar rupiah kepada
kepada M. Sanusi. Sementara memang kasus ini, seperti kita tahu, ini merupakan kasus pengembangan dari suap raperda reklamasi pada 2 bulan lalu, sehingga setelah melakukan pendalaman, KPK kemudian menelusuri aset-aset yang dimiliki oleh M. Sanusi, baru kemudian mengeluarkan sprindik terkait dengan status tersangka dari M. Sanusi terkait dengan TPPU ini. Dan perlu kami informasikan juga, KPK mencatat memang sejak menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi belum sama sekali melaporkan jumlah harta kekayaan. Sehingga ini menjadi pertanyaan ketika kemudian kuasa hukumnya Krisnamurti mempertanyakan status tersangka dari M. Sanusi yang menyatakan bahwa tidak ada sama sekali berdampak uang 2 miliar ini kepada kekayaan KPK dengan adanya uang 2 miliar yang diberikan oleh pihak pengembang, karena memang KPK sendiri belum menerima adanya laporan harta kekayaan dari M. Sanusi sejak ia menjabat sebagai DPRD DKI Jakarta. Dan memang sebelumnya pada kasus pertama M. Sanusi ini, ia diduga menerima suap dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya, dan KPK juga telah menetapkan tersangka atas kasus pembahasan raperda reklamasi di Teluk Utara Jakarta. Selain dari M. Sanusi, ini juga Arisman Wijaya, kemudian juga Trinanda Prihartono. Dan berbeda dengan kasus pertamanya, kasus kedua ini Sanusi disangkakan melanggar pasal 3 dan juga pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pasal 55 ayat 1 KUHP. Andra. Baik, terima kasih Tezar atas laporan Anda. Demikian laporan Tezar Aditya dan juru kamera Ganda Munte dari Gedung KPK Jakarta.